Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, masih bersama saya Dayu Akram Minas dalam program Serambi Islami yang memuat tentang kajian tasawuf, yang insya Allah hari ini kita membahas tentang sufi dan terapi korupsi. Hari ini saya ditemani guru kita Syekh Muhammad Fatur Rahman MBG. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Syekh sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu dan tetap konsisten dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga ditemani, di sini ada bintang tamu ini. Beliau merupakan wakil dekan 3 Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau bernama Dr. Mukhlas Magister Humaniora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya manggilnya wabarakatuh. Bapak atau Ustadz ini? Kalau udah Bebas. Bebas ya. Bebas kadang saya. Sehat ya Pak Dokter ya? Sehat ya. Ada Ustadz Deden, ini Ustadz baru nih, saat namanya nih. Siapa namanya? Oh, siap. Ustadz sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Di sini ada jamaah adik-adik mahasiswa tasawuf dan psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya, hari ini kita semangat belajar di subuh hari ini. Semoga yang disampaikan nanti narasumber kita dan bintang tamu kita bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sebagai pemantik pendahuluan tentang bagaimana sufi dan terapi korupsi ini, Syekh. Ya, Silakan, baik. Syekh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini mari kita sama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur bukan basa-basi, tapi memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, di mana Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik mahasiswa, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini alhamdulillah saya temani oleh Pak Dr. Mukhlas ini dari Dekan Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah wawasan kita. Amin amin ya Allah. Baik, kita akan mengkaji ilmu tasawuf dengan judul sufi dan terapi korupsi. Jadi bagaimana sufi ini bisa memberikan terapi terhadap penyakit yang extraordinary. Ya, jadi penyakit latin yang sangat berbahaya. Dan penyakit korupsi ini nggak lihat agama. Mau agamanya A, mau agamanya B, nggak lihat. Karena memang beragamanya baru KTP. Jadi agamanya belum masuk lewat ke tenggorokan sampai ke hati. Maka oleh sebab itu dalam Islam hadirlah satu ilmu yang disebut dengan disiplin ilmu tasawuf. Ilmu yang membenahi tentang kolbu jiwa kita. Sebab menurut para pakar pidana, bahwa terjadinya korupsi itu karena ada dua hal. Pertama, karena ada niat. Niat itu kan di hati. Yang kedua, karena ada kesempatan. Nah, yang kita akan soroti sekarang bagaimana caranya supaya tidak tumbuh niat-niat korupsi. Jadi tasawuf ini adalah yang membidik aspek terdalam, yaitu aspek batin kita. Sehingga para ulama mengatakan al-qalbu huwa jauharul insan, bahwa hati manusia itu adalah mutiaranya, sesuatu yang paling esensial dalam diri manusia. Itulah kolbu. Maka kalau sudah kolbunya beres, rapi, seluruh panca inderanya akan rapi.
Tapi ketika kolbunya brengsek, kotor, rusak, berantakan, maka seluruh panca inderanya pun akan rusak. Nah, kita belajar ilmu tasawuf. Di sini banyak ya ilmu-ilmu bagaimana supaya kita bisa menterapi ya penyakit yang sangat berbahaya ini, namanya penyakit korupsi. Nah, konsentrasi ilmu tasawuf atau kajian ilmu tasawuf adalah af'alul qalb, pekerjaan hati kita. Jadi bukan hanya tangan, bukan hanya mata dan telinga yang bekerja, tapi kolbu pun bekerja. Bahkan panca indera kita digerakkan oleh kolbu kita. Gambaran kolbu kita itulah tindakan kita. Nah, kita akan membedah di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadis yang diceritakan oleh seorang maulanya, ya, seorang maulanya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi SAW bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa yang lain saling memanggil untuk menghancurkan kalian, wahai umat Islam. Seperti orang-orang lapar menghabiskan hidangan makanan. Jadi kita dianalogkan oleh Nabi seperti hidangan makanan. Dalam memandang korupsi ini bagaimana? Kasus-kasus ini kan lama sekali terjadi dan sulit sekali untuk diselesaikan, kasusnya di Indonesia begini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama tentunya kita mesti melihat dan merujuk kepada firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu yang terpenting. Jadi beruntunglah, berbahagialah, sukseslah orang yang bisa mensucikan jiwanya, dan merugi, celaka, binasa orang yang mengotori jiwanya. Itu adalah fondasi utama. Maka tugas kita semuanya itu mesti bahu-membahu bagaimana melatih agar masyarakat kita, tentunya berawal dari kita, untuk selalu hatinya bersih, untuk hatinya selalu suci. Sebab kalau hatinya suci, hatinya bersih, dia tidak mungkin tergiur, tertarik dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis atau hal-hal yang nestapa. Itu sudah pasti. Tapi kalau sudah ada barang-barang yang najis, ada barang yang kotor, atau dalam tanda petik yang haram, itu pasti kecenderungannya akan selalu ke arah sana. Nah, saya kira beberapa hati yang kotor itu pasti akan berkecenderungan melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Maka kita sebagai orang yang diberikan amanah, meskipun hanya secuil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu kita, maka bagaimana kita melatih masyarakat kita, rakyat kita, atau generasi yang akan datang untuk selalu menjaga kebersihan jiwanya. Sebab kalau jiwanya bersih, maka dia tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan atau makan-makan yang tidak pantas untuk dimakan. Karena untuk sampai kepada ilahi, kesucian menjadi syarat mutlak. Tidak mungkin kita menuju Rob yang maha suci dengan jiwa yang kotor, dengan minuman yang kotor, dengan makan yang kotor, dengan perilaku yang kotor, dengan akhlak yang tidak terpuji. Dan semua itu berimbas pada awalnya dari hati yang bersih. Ya, berarti gitu. Yang tadi sejalan dengan kata saya tadi, bahwa elemen yang penting harus diperbaiki atau yang direkonstruksikan kembali itu adalah elemen hati itu sendiri. Qad aflaha man zakkaha itu adalah kasusnya orang yang beruntung ketika dia mensucikan hatinya, Syekh, ya. Yeah. Tapi menyambung tadi, Syekh, bagaimana tentang kasus yang dibicarakan tadi tentang Nabi Muhammad tadi, Syekh? Bagaimana? Thauban radhiyallahu an menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bangsa-bangsa yang lain atau kaum yang lain akan menghabisi kalian, wahai umat Islam. Seperti orang-orang lapar saling mengajak temannya untuk menghabiskan hidangan makanan. Jadi umat Islam ini dianalogkan seperti hidangan makanan yang habis menjadi objek, tidak menjadi subjek.
Lalu di antara para sahabat ada yang bertanya, hal min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah di saat itu kami kaum muslimin ini kelompok minoritas, kelompok yang sedikit? Nabi menjawab, la bal antum aktsar. Tidak, justru kalian adalah mayoritas. Kalian itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Akan tetapi kalian itu laksana buih yang ada di sungai. Centang perenang, tidak ada kesatuan, lemah, terbawa arus. Walayanji'anallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Penyebabnya adalah karena Allah telah mencabut dari hati musuh-musuh kalian al-mahabbah. Mahabbah itu satu perasaan yang hebat kepada kaum muslimin, dicabut. Jadi mereka sangat merendahkan kaum muslimin karena kaum musliminnya pecundang. Karena kaum musliminnya itu lemah, mudah dijual belikan. Ya, begitu kondisinya. Kemudian walayak difanallahu fi qulubikum alwahan. Sementara Allah telah melemparkan ke dalam hati kalian satu penyakit namanya alwahan, lemah mentalnya. Di antara sahabat ada yang bertanya, mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu ya Rasulullah? Qol hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit mental yang mematikan, yang merusak itu adalah cinta hatinya kepada dunia dan takut akan mati. Nah, dalam kajian tasawuf yang disebut dengan hubbud dunya, cinta kepada dunia, itu termasuk dalam kategori penyakit-penyakit hati. Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'innya menyebutkan ada 10 penyakit hati. Salah satunya ini yang disebutkan oleh Nabi, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Nah, termasuk kalau kita lihat perilaku korupsi itu sebetulnya adalah karena hatinya terjangkit penyakit hati hubbud dunya, cinta kepada dunia, ambisius dengan dunia. Kalau sudah hubbud dunya, namanya cinta, itu kan lengket. Ya, kalau sudah bicara cinta, lengket. Cinta kepada dunia. Nah, kalau begitu, inilah yang menjadi kajian ilmu tasawuf. Tadi Pak Dr. Mukhlas menyatakan wajib kita membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya cinta kepada dunia. Nah, ketika cinta kepada dunia itu gelap hatinya. Ya, dikasih jabatan, maka dia tidak akan amanah. Inilah sebetulnya yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi dalam satu hadisnya, yang aku khawatirkan kepada kalian itu bukan kemiskinan, kata. Tetapi ketika dunia kalian dibukakan oleh Allah, ketika kalian diberikan jabatan, ketika kalian diberikan fasilitas yang hebat, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa? Takut hatinya terserang penyakit hubbu dunia, cinta kepada dunia. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang elemen hati tadi itu, kalau dalam bahasa sufi kan mungkin maksiatul qalbi ya, saya. Ada maksiat-maksiat hati yang harus disingkirkan tadi. Tadi kalau kasus dari yang saya sampaikan tadi, dialog antara sahabat dengan Nabi, itu ada bagaimana bentuk lemah mental itu, bagaimana kata tadi saya. Lemah mental itu adalah cinta terhadap dunia. Tapi bagaimana Pak Dr. Mukhlas? Kalau kita bicara tentang penyakit, kalau dalam kajian usuluddin disebut sebagai materialistik ya, terlalu materi yang diharapkan. Bagaimana itu Pak Dokter? Jadi begini, kadang orang itu lulus ujiannya ketika hartanya kurang. Lulus ujiannya. Tetapi ketika dia berkelimpahan harta, dia punya jabatan, kadang-kadang dia tidak sabar dengan kekayaannya. Dia cenderung untuk mengantarkan apa keinginan nafsunya itu, karena dia punya fasilitas. Jadi sabar itu sebenarnya lebih berat diberikan kepada orang yang punya jabatan, punya harta, dan punya ilmu. Bahkan pendakwah sekalipun ya. Bahkan pendakwah sekalipun, betul itu. Sabar apa? Karena dia seringkali tergoda dengan kehormatan, dengan materi, dengan hal lain sebagainya. Dan sepertinya orang-orang yang bisa
bertahan hidup adalah orang yang sabar, yaitu mampu menahan dari segala godaan-godaan syahwatnya. Nah, biasanya orang yang hatinya tidak bersih itu pasti akan tergiur. Kalaupun dia kekurangan, maka dia akan nekat. Kalaupun dia kelebihan, kalau tidak sabar, maka dia akan menghantarkan apa keinginan nafsunya. Itu kalau tidak sabar. Maka menurut saya sabar adalah langkah awal untuk mengantisipasi agar orang tidak hubud dunia seperti yang tadi Syekh katakan. Jadi hubud dunia itu karena dia tidak bisa melakukan riyadhah kesabaran di dalam hatinya. Entah itu sabar dalam menahan kekurangan maupun sabar untuk tidak menghantarkan keinginan nafsunya. Ya, dimensi etisnya itu adalah sabar salah satunya. Ya. Kalau saya mungkin kalau sebagai pendakwah, kalau dibicara pendakwah, saya juga sulit sih. Sabar ini sangat sulit sekali diimplementasikan. Bahkan dalam Nabi pun sedikit juga bicara tentang sabar juga sulit juga dipraktekkan. Makanya kalau saya ceramah sih nggak mau bawa istri saya. Oh gitu. Ya, kalau saya kan bawa ibu, wah itu sangat, berarti sabarnya kualitasnya sudah diterapkan di rumah tangga. Kalau saya nggak berani itu. Tapi bagaimana sih, ada nggak dimensi etis lain selain sabar, atau kita bicara tentang ayat yang dibacakan oleh Ustaz Deden tadi? Ada syarik dan syarikoh. Dalam teori ilmu tasawuf, salah satunya satu kitab namanya Risalah Al-Qushairiyah. Ini beliau menulis di abad keempat Hijriah. Risalah Al-Qushairiyah. Imam Al-Qushairi membuat teori-teori ilmu tasawuf. Setelah itu diteorikan, ada yang disebut dengan makomat. Nah, makomat itu adalah sebetulnya dari ikomah. Ikomah itu menegakkan. Jadi kolbu kita itu harus ditegakkan. Namanya makom zuhud. Jadi sebetulnya terapi dari hubud dunia itu menegakkan satu makom namanya zuhud. Nah, zuhud ini luar biasa. Di masa Nabi itu para sahabat tuh zuhud. Tapi zuhud itu bukan berarti fakir atau miskin. Tapi zuhud itu adalah di mana kolbunya itu tidak terserang penyakit hubud dunia ketika Allah berikan jabatan, ketika Allah berikan fasilitas, ketika Allah berikan harta. Contoh misalnya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Ini adik-adik mahasiswa, beliau itu seorang kaya, pernah beberapa kali beliau menginfakkan 1000 unta. Nah, kalau sekarang satu unta seharga mobil berarti berapa miliar ya? 1000 mobil. Satu momen, bukan satu momen saja. Beberapa kali Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang kaya, sukses dalam bisnisnya, seorang entrepreneur, menginfakkan 1000 unta. Nggak kebayang. Bisa menginfakkan 1000 unta bukan satu kali. Itu tanda bahwa hatinya sudah menegakkan makom zuhud. Jadi dunia itu dianggapnya hanya alat saja, bukan dijadikan sebagai tujuan, sehingga tidak tumbuh dalam kalbunya hubbud dunia, cinta kepada dunia. Zuhud di masa Rasulullah SAW pantas. Kalau di saat itu 22 tahun 2 bulan 22 hari tegak agama, Madinah sebagai ibu kota, Rasulullah SAW sebagai pemimpin bagi kaum muslimin dan non muslimin. Kenapa? Karena harta para sahabat diinfakkan di jalan Allah sehingga agama dan umat ini menjadi izin, menjadi mulia. Ini adalah konsep zuhud di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya keinginan itu dibatasi dengan sufi itu sendiri, dengan zuhud, dan peluang itu juga kita batasi juga dengan secara sistematik atau birokrasi dan sebagainya. Bagaimana itu Pak pandangannya Pak? Ya. Menurut saya korupsi itu adalah musuh bersama. Dan itu musuh kemanusiaan. Karena ketika sudah melakukan korupsi berarti ada berapa generasi yang akan punah ke depannya. Tetapi ada hal yang mesti kita garis bawahi, bahwa ada dua hal ketika korupsi itu untuk dikecilkan ruang geraknya. Sebab tidak mungkin korupsi itu hilang.
Karena itu adalah sesuatu yang include dalam kehidupan. Nah, tapi bagaimana tugas kita agar ruang gerak korupsi itu tidak berkembang. Itu. Yang pertama, kita mesti ada sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan antisipasi terhadap korupsi. Dan yang kedua ada gerakan bagaimana kita cara menterapi ketika sudah korupsi. Nah, saya pikir dalam tasawuf itu sudah memberikan gambaran yang jelas bagaimana bisa mengantisipasi gerakan korupsi itu. Menurut saya, antisipasi gerakan korupsi itu bagaimana menanamkan sifat ihsan di dalam setiap generasi. Jadi bagaimana dia merasa dimonitor, dipantau oleh yang maha sempurna, yang maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jangankan oleh Allah ya, oleh orang tua polisi kan kalau penjahat itu gak berani. Tapi kalau ada kesadaran spiritual, dia merasa diintai, dimonitor oleh Allah, saya pikir dia akan berpikir berkali-kali bahkan tidak akan melakukan. Jadi tanamkan sifat ihsan ketika korupsi untuk dicegah secara sofistik. Oke, yang kedua, tanamkan juga sifat qanaah, realistis. Jadi artinya dia merasa cukup, merasa bahagia dengan apa yang terjadi, harta apa yang sekarang dia miliki, nikmati, syukuri, itu sebenarnya. Itu qanaah. Nah, sementara beberapa generasi kita hilang sifat qanaah itu. Oh iya, ini bahaya ini ya. Hilang ya. Dia bercoba untuk berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dan dinikmati sesuai dengan itu. Karena memang faktor materialisme itu memang juga berpengaruh. Nah, berarti satu sih kelompok-kelompok kaum spiritual juga punya tanggung jawab bagaimana menanamkan sifat qanaah dalam jiwa generasi mudanya. Mungkin yang diubah itu adalah pola pikir, mindsetnya. Iya, mindsetnya. Terlalu Kemudian yang ketiga ya, itu ada hal yang paling penting menurut saya itu ketika orang telah melakukan tindakan korupsi, itu kan juga mesti ada tindakan. Memang secara aturan formal itu jelas ada undang-undangnya. Tapi bagaimana tasawuf bisa memberikan tanpa harus mengadili secara kejiwaannya? Berikan konsep taubat. Nah, berikan konsep taubat. Sebab sebesar apapun dosa manusia, kalau dia mau bertobat, Allah akan mengampuninya. Allah akan memaafkannya. Nah, selama ini kita tidak banyak masuk kepada aspek-aspek itu. Hanya pada aspek bagaimana dia jera secara pikiran saja. Sementara hatinya dia akan selalu merasa bersalah. Maka taubat itu adalah terapi ketika dia sudah terlanjur melakukan. Nah, di samping nanti juga hidup menjadi qanaah, menjadi dalam arti waro, zuhud. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Tadi disebutkan oleh Syekh bahwa zuhud itu kan bukan berarti kita menolak dunia, tapi jangan hadirkan dunia itu dalam hati. Itu. Jangan hadirkan dunia dalam hati. Jadi saya teringat dengan Robiah Adawiyah itu. Itu bagus sekali. Ketika dia ditanya apakah engkau membenci iblis, membenci setan, dia mengatakan hatiku sudah penuh kecintaan kepada Allah. Jadi artinya tidak pernah ada cinta, tidak ada pernah tempat untuk selain Allah dalam hatinya. Nah, selama ini kita kan banyak menyisakan ruang kosong untuk selain Allah. Makanya hubud dunya, makanya kita melakukan maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang pembahasan ini harusnya mungkin para publik, tokoh-tokoh publik ini sering-sering konsultasi dengan mursyid dan gitu lah ya, dengan tokoh-tokoh tarekat, karena ini dimensi pembahasan tentang sufi sendiri itu tidak terlalu banyak dimuatkan dalam legal format itu sendiri. Ini sangat mungkin sangat rentan sekali ya Pak ya. Kita bicara tentang tobat tadi, tentang gerakan orang yang mantan narapidana korupsi gitu. Apakah dia tobat apa belum gitu. Iya, kan dimiskinkan selama ini. Kalau kita bicara tentang sosok Imam Ghazali misalkan, dalam kitab Ihya dan kitab Al-Munqidh minad Dhalal mengatakan, bahkan beliau dalam pelajaran yang sebelumnya beliau sempat bertobat dalam hasil pemikirannya sendiri. Bukan kesalahan itu sebenarnya. Ini sangat luar biasa tentang dimensi-dimensi etis ini. Tapi Syekh, bisa dikembangkan lagi nggak Syekh tentang zuhud tadi, tentang dimensi etis yang lain gitu Syekh? Ya, kami punya harapan nih ada adik-adik mahasiswa dengan jurusan tasawuf dan psikoterapinya. Ya, ke depan jadi terapis ini. Jadi semestinya ke depan nih para terapis dari ilmu tasawuf ini bisa hadir di semua elemen, termasuk di kalangan birokrat, supaya menjadi bahan untuk
menjernihkan pikiran, menjernihkan kolbunya. Nah, kalau kita melihat sosok para sahabat itu, karena mursyidnya Rasulullah SAW, wajuhudnya udah luar biasa. Jadi kalau kita melihat tarikh itu, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau sebagai khalifah tapi meninggal punya utang. Karena beliau tidak mau mengambil dari Baitul Mal. Ini yang luar biasa nih. Ini zuhud yang sudah terpatri dalam. Jadi melihat dunia itu tidak silau. Dunia ini hanya alat balagun ilal akhirah. Maka posisi khalifah di mata Umar ibn al-Khattab ini amanah yang besar. Bahkan satu waktu, mungkin gak ada lah sekarang ya pejabat yang gitu. Waktu hari Jumat, muadzin sudah azan, tapi sang imam, sang khalifah belum muncul juga di masjid. Umar ibn al-Khattab ternyata terlambat. Kenapa terlambat? Gamisnya baru dijemur. Jadi ini yang bisa hebat amat ini. Bayangkan kekhalifahan di masa itu sudah wilayahnya luas sekali, menembus keluar jazirah Arab. Tapi luar biasa juhud yang dipatrikan, yang diajarkan oleh Nabi kita. Sampai ketika Umar ibn Khattab akan meninggal, itu para sahabat sudah rame-rame. Anaknya ini pantas jadi pengganti berikutnya. Tapi beliau menolaknya, jangan sampai anakku dijadikan seperti aku. Ini zuhud yang sudah kelas tinggi sekali. Benar-benar menjadikan jabatannya ini adalah sebagai media untuk meraih ridho Allah. Maka kalau kita belajar ilmu tasawuf, bagaimana supaya qalbu kita menjadikan Allah sebagai target, menjadikan Allah sebagai goal, menjadikan Allah sebagai hadap atau tujuan. Itulah yang disebut dengan la maksuda ilallah. Tiada yang dimaksud dalam qalbu ini kecuali Allah. Nah, kalau ini sudah lurus cita-citanya kepada Allah, targetnya Allah, maka tidak akan tergoda lagi dengan kesenangan duniawi, dengan gemerlapnya duniawi. Nah, inilah yang sebetulnya jiwa atau qalbu yang benar-benar berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu sahabat dalam kitab Ar-Rijal Haulan Nabi, para sahabat yang mengelilingi Nabi, namanya Salman Al-Farisi. Beliau ditugaskan oleh Umar bin Khattab, tapi dia tidak mau mengambil dari Baitul Mal. Lebih baik setelah dia bekerja di kantornya, Salman Al-Farisi memilih untuk mengerjakan pekerjaan dengan tangannya, membuat keranjang entah dari daun-daunan, kemudian dijualnya. Dari itulah beliau memakan, yang dimakan dari keringatnya. Tapi dari khidmahnya kepada agama, tugasnya dari Umar bin Khattab, beliau tidak mau mengambil harta dari Baitul Mal. Ini sungguh luar biasa ketika kita melihat potret bagaimana dulu para sahabat dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kayaknya tidak pelit, yang miskinnya pun sungguh luar biasa. Ada kalau dibimbing oleh Nabi, yang miskinnya pun berkualitas. Contohnya siapa? Dulu namanya ada Ahlu Supah. Ahlu Supah itu rumahnya hanya diserondoi Masjid Nabawi. Siapa Ahlu Supah? Orang-orang yang hijrah dari Mekah, hijrah ke Madinah, tadinya punya pekerjaan jadi nggak punya pekerjaan. Tapi dari miskinnya itu, dia untuk belajar agama 24 jam kepada Nabi. Dan pemimpin daripada Ahlu Supah itu adalah siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah radhiyallahu an. 24 jam dia tidak bekerja, memanfaatkan kemiskinannya untuk belajar agama. Liyatafaqahu fiddin. Terbukti dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, hadis ribuan hadis disampaikan kepada tabi'in. Jadi kalau di dalam ajaran Islam itu yang kaya berguna, yang miskin pun berguna. Ahlu Supah itu nggak pernah meminta-minta. Luar biasa, Allah yang ngatur rezekinya, padahal tidak bekerja. Maka dalam ilmu tasawuf ada yang namanya mutajarid.
Mutajarid itu nih kayak para dai nih, harus mutajarid. Mutajarid itu 24 jam untuk agama, berkhidmah kepada agama. Rizkinya jangan takut miskin, Allah yang ngatur. Ya. Jadi rizki yang ngejar-ngejar orang itu. Itulah satu makom Syekh Ibnu Athaillah asakan dalam hikam yang disebut makom tajrid. Makom tajrid itu para mu'alim, para duat, para da'i, para da'i yang mengajarkan agama. Nah, dengan mutajarid itu dibalik nanti rizki yang ngejar-ngejar hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak Dr. Mukhlas, kita kan sering kita bicara tentang antroposentrisme itu. Kita selalu meninggikan manusia ego paling tertinggi. Padahal makhluk Allah itu banyak sekali. Apakah ini menjadi dimensi materialistik untuk merusak atau merusakkan hati itu sendiri? Menjadi awal dari korupsi itu sendiri gitu. Bagaimana itu Pak Dokter? Ya betul. Dalam diri manusia itu ada berbagai macam potensi. Kita belah menjadi dua, ada potensi yang baik dan ada potensi yang buruk. Itu keduanya bisa berkembang, tergantung bagaimana hati itu memanage sebenarnya. Kalau hatinya bersih, maka potensi yang buruk tidak akan berkembang. Kalau hatinya tidak bersih atau kotor, maka potensi buruknya akan berkembang. Gitu. Nah, mengapa orang bisa melakukan korupsi? Itu karena ada potensi yang disebut dengan rakus dalam hati manusia. Nah, itu sebenarnya. Jadi potensi rakus itu akan tumbuh dalam hati yang kotor. Kalau hatinya bersih, dia tidak mungkin melakukan korupsi karena tidak ada sifat rakusnya. Nah, rakus itu sebenarnya bukan karena dia kekurangan. Dia banyak berkelimpangan. Tetapi hatinya itu seperti orang minum air laut. Jadi bukannya haus yang hilang, tetapi rasa dahaga yang terus berkepanjangan. Itulah kalau rakus. Jadi rakus itu akibat jiwa yang kotor, kemudian dia melakukan makan atau minum yang tidak kotor, maka akan semakin menjadi-jadi rasa haus terhadap duniawinya. Maka muncullah yang disebut dengan materialisme. Nah, materialisme itu karena tidak ada saringan-saringan yang sifatnya spiritual, kebersihan jiwa di dalam hatinya. Karena yang diminum adalah air laut itu, dunia itulah yang diminumnya. Karena memang tidak ada rasa waro, tidak ada memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk. Yang penting kenyang, yang penting puas, yang penting saya bahagia. Dan itu jadi dugaan malaikat itu sendiri pada dijelaskan dalam Al-Quran itu, mayusfidu fiha. Ketika manusia diciptakan, potensi manusia itu pasti ada untuk merusakkan alam itu sendiri. Itu sudah diprediksi malaikat. Ini menjadi ajaran penting beradik-adik. Padahal di dalam Al-Quran telah dijelaskan hal itu. Tinggal bagaimana kita bisa membaca, sering konsultasi dengan para mursyid dan thariqah dan tokoh-tokoh agama gitu saya. Di sini ada pertanyaan saya dari media kita nih saya. Silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hadi Simanulang dari Padang Sidimpuan. Mohon izin ikut bertanya Syekh. Korupsi merupakan penyakit akut yang saya kira saat ini menjadi benalu pada setiap negara, termasuk negara kita tercinta Indonesia. Pertanyaan saya, apakah menurut pandangan Syekh menjalankan nilai-nilai tasawuf atau menjadi sufi sejati merupakan satu-satunya cara untuk menangkal syahwat untuk melakukan tindakan korupsi pada seseorang? Bagaimana jika ditemukan seseorang yang dikenal sebagai sufi tapi ternyata terbukti melakukan tindakan korupsi atau mengkhianati amanah yang diberikan? Apa yang salah dengan kesufiannya jika menemukan yang demikian? Mohon pencerahannya Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Syekh? Ternyata juga ada misalkan itu tokoh sufi juga berbuat korupsi, itu bagaimana Syekh? Ya, yang pertama adalah kita harus melihat bahwa dari rukun agama kita yang tiga itu tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, tasawuf inilah kembali ilmu yang mengkaji, ilmu yang membahas tentang kolbu atau jiwa manusia. Nah, kalau kita belajar ilmu tasawuf kemudian jatuh kepada korupsi, ya kita harus bangkit kembali. Artinya bahwa manusia ada titik kelemahannya, tapi harus belajar terus dan berjuang terus. Kan dalam ilmu tasawuf itu ada level-levelnya. Belajar ilmu tasawuf. Nah, kalau kita melihat dalam ilmu tasawuf ada konsep zuhud, ini yang di masa kalau lihat dan disebut marohil.
atau fase-fase perkembangan ilmu tasawuf, itu kan di abad pertama Hijriah belum muncul namanya ilmu tasawuf. Tapi yang muncul ketika itu zuhud. Seolah-olah zuhud itu mewakili seluruh ajaran ilmu tasawuf. Seolah-olah zuhud itu ikon daripada ilmu tasawuf. Seolah-olah yang namanya tasawuf ya zuhud gitu. Padahal zuhud itu hanya bagian ajaran dari ilmu tasawuf. Tapi yang muncul itu zuhud. Kenapa? Karena apa yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi. Ketika dari kekhalifahan itu beralih menjadi dinasti, menjadi mamlakah, menjadi kerajaan Umayyah, itu apa yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi. Ketika terbukanya wilayah-wilayah ke dalam Islam, bergelimangnya harta, itu membuat para raja itu jatuh kepada apa yang disebut dengan kezoliman, rakus tadi, ya, korupsi. Bahkan tidak sedikit yang disebut dalam kategori ulama jatuh juga, berebut kekuasaan, pingin jadi mufti. Muncullah tokoh namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau sampai gelarnya Az-Zahid, orang yang zuhud. Beliaulah yang meluruskan dan membersihkan kondisi jiwa umat di masa itu. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi. Ketika kekuasaan diberikan, fasilitas diberikan, ternyata benar yang disebut dengan penyakit cinta kepada dunia, cinta kepada riasah jabatan, itu semakin menjadi-jadi. Maka muncullah Imam Hasan Al-Basri sebagai terapis. Sehingga gelar beliau adalah Az-Zahid, orang yang zuhud. Dan banyak ketika itu para ulama yang dibersihkan kolbunya, pejabat yang dibersihkan kolbunya oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah kemudian di abad ketiga muncullah disiplin ilmu tasawuf termasuk zuhud. Maka ada konsep zuhud seperti tadi. Zuhudnya sahabat Abdurrahman bin Auf, kaya tapi hatinya dermawan. Maka ada seorang mursyid dari Thariqah Saziliyah. Kenal nggak adik-adik ini mahasiswa? Namanya Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu an. Beliau itu unik sekali. Di masa zamannya itu yang disebut zuhud itu masih konotasinya itu miskin, meninggalkan dunia. Di masa itu muncullah beliau. Jadi kontrak sekali, seorang sufi, seorang mursyid, tapi bertolak belakang dengan pemahaman zuhud di masa itu. Di mana? Beliau kalau mengenakan pakaian itu di toko yang paling mahal. Ini yang dipakai yang paling mahal apa yang paling murah? Outfitnya mahal kan nih. Kalau menggunakan kendaraan, dulu ya kendaraan ya onta, ya kuda yang paling mahal. Di masanya itu Raja Mesir nggak kebeli dengan satu kuda, saking hebatnya kuda itu. Beliau mampu membelinya karena kekayaannya. Nah itu maksudnya adalah zuhud, tapi ada niat lain, dakwah. Ketika agama ini diremehkan, orang kan memandang kalau wah itu jadi naik gitu. Nah Syekh Abu Hasan As-Sadili di satu sisi ingin dakwah. Dengan hartanya, dengan fasilitasnya, dengan kendaraannya yang mahal itu ingin menunjukkan bahwa seorang muslim, seorang sufi, seorang mursyid yang komitmen dalam agama pun terhormat. Nah, jadi ada dimensi lain dakwah kepada manusia yang lain. Ya, jadi praktik yang dilakukan oleh para sahabat dan tokoh-tokoh sufi itu yang harus kita tirukan ya saya. Jangan hanya bicara tentang konsep-konsep saja ya. Praktiknya dan implementasinya itu harus kita laksanakan. Di sini ada adik-adik yang bertanya, silakan. Nah, seperti biasa nih saya banyak yang bertanya nih saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartati. Izin bertanya Syekh. Ya, silakan deh. Mengingat efek korupsi di negara kita semakin masif atau semakin dahsyat dibandingkan dengan pencuri biasa. Lalu bagaimanakah
tindakan yang adil untuk para pelaku koruptor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya tujukan kepada Pak Dokter ini, kelas Pak Dokter. Kita tahu bahwa di negara kita penanganan terhadap korupsi memang mulai serius. Terbukti dengan adanya Tipikor, ya, tindak pidana korupsi itu ada jaksanya yang khusus, ada hakimnya khusus, termasuk pengadilannya juga yang khusus. Itu berarti kita serius. Hanya saja dalam waktu beberapa tahun ini tidak mungkin membabat habis benih-benih korupsi, penyalahgunaan itu yang sudah lama tertanam. Maka ayat Al-Quran yang tadi disebutkan oleh para pembaca, para qori, itu jelas. Orang yang melakukan tindakan pidana maling, nyolong, korupsi, potong tangannya. Hanya saja dalam pemahaman saya, tangan itu kan bisa berarti mazaz. Metafor. Iya, bisa berarti metafor, tidak berarti hakiki tangan ini. Bisa saja kekuasaannya dipotong, dikendalikan. Biasanya jabatannya mungkin diambil, sehingga dia tidak punya kekuasaan lagi, tidak berani mengambil lagi, gitu. Di samping juga dia harus mempertanggungjawabkan perilakunya, apakah dia pesantren di Prodeo misalnya, apakah dia dimiskinkan, diambil lagi uang negara atau harta negara, dikembalikan ke kas negara. Yang pasti itu sudah dijalankan pemotongan tangan itu, tapi makna tangannya itu yang mungkin para petinggi kita punya kebijakan-kebijakan yang jauh lebih manusiawi daripada mungkin langsung dipotong tangan dalam arti hakiki. Gitu. Ya kalau kita bicara tentang semacam hukuman atau semacam legal formal itu, mungkin ahlinya sudah menjelaskan hal itu ya. Tapi kalau kita bicara tentang keadilan ini, mungkin kalau perbuatan itu lasi nggak, jadi efek jerah nggak kalau kita bicara hukuman sekarang gitu, Pak Dokter? Menurut saya belum maksimal. Belum maksimal. Perlu nggak substansi tentang belum maksimal. sufi Sebab ini? Pada hukuman dalam sisi sufistik itu belum masuk gitu. Di mana letak pertaubatan secara spiritualnya? Ya seharusnya ketika dia di pesantren di Prodeo itu ada metode dalam pertaubatan. Harus kuliah lagi kayaknya. Bagaimana metode pertaubatan? Sebab yang melakukan dosa dalam arti mengambil hak orang itu kan pertama dia menghentikan, yang kedua menyesal, yang ketiga mengembalikan, kan gitu. Yang keempat ya jangan mengulang, dan yang kelima ya tidak ingat lagi dengan apa yang harus dia lakukan. Kita sudah masuk segmen tanya jawab, Syekh. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Di sini adik-adik yang mau bertanya masih rame juga ini bertanya ini. Mana yang duluan ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz, mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Gunung di Bandung. Izin bertanya, Syekh. Maraknya kasus korupsi pada zaman sekarang, bagaimana sih peran ulama dan umaro menanggapi tentang kasus pelaku korupsi tersebut? Terima kasih. Ada nggak kolaborasi antara pemerintah dan umaro gitu? Atau bagaimana strateginya nih, Syekh? Ya sebetulnya ini kan tadi korupsi ini penyakit bersama. Nah semua elemen termasuk para ulama harus hadir dan bersinergi dengan pemerintah. Jadi ada pola untuk penanganan secara berjamaah, polanya berjamaah bersama-sama, baik kaitan dengan preventif itu harus masif. Makanya ini adik-adik mahasiswa ini harapan bangsa ya, lulus di jurusan tasawuf dan psikoterapi ini benar-benar jadi terapis, bagaimana bisa mengobati penyakit umat ini, termasuk salah satunya korupsi. Nah ini yang justru kalau kita lihat di perguruan-perguruan tinggi, termasuk calon-calon para birokrat, itu harus masuk mata kuliah tentang tasawuf sekaligus bagaimana implementasi mempraktekkan tasawuf. Dalam ilmu tasawuf disebut namanya adalah ar-riyadhah wal mujahadah. Bagaimana riyadhah itu melatih kolbu, mengolah ruh kita. Seperti jasmani ada olahraga, nah ada olah ruhani. Nah, dalam olah rohani ada yang disebut dengan arkanur riyadhah dalam ilmu tasawuf, rukun-rukun dari melatih rohani itu.
Contoh misalnya, ya para ulama sudah membuat satu syair, Baitul wilayati qusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumtin wa i'tijalin daimi wa sahri an-nazihi al-ghali. Ada 4 misalnya rukun dalam beriyadhah, salah satunya bangun malam. Nah ini mahasiswanya suka bangun malam apa enggak ini? Jangan-jangan bangun malamnya kemarin ada Piala Dunia. Itu salah satu dari ruknun min arkan riyadhah. Satu rukun dari rukun-rukun melatih, mengolah kolbu. Ini harus serius. Jasmani saja ada pelatihannya, ada olahraga, banyak medianya, bentuknya, ada instrukturnya. Nah, mengolah rohani jangan dianggap sepele. Dalam ilmu tasawuf sangat penting. Bagaimana mempraktekkan ilmu tasawuf dalam riyadhah. Maka para ulama membuat namanya rotib. Rotib itu artinya susunan-susunan wirid. Dan Nabi sudah mengajarkan kepada para sahabat. Imam An-Nawawi menulis dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kumpulan zikir-zikir itu. Kalau kita baru baca tasbih harusnya 33, baru 3 kali sudah nguap. Nah, itu kan gak serius dalam rangka mengolah ruhaninya. Selesaikan 33 kali. Tahmid selesaikan 33 kali. Takbir selesaikan 33 kali. Itu dalam rangka untuk melatih disiplin apa enggak kita ini. Nah, tentu di sini pelatihan dan praktek. Jadi ini kerja secara kolektif. Ya, kita harus mengintegrasikan. Kita harus menguatkan ini semua, termasuk hadirnya para ulama, bagaimana supaya bisa memberikan pencerahan, menjelaskan ilmu tasawuf sekaligus mengimplementasikannya ilmu tasawuf itu. Baik, kalau bicara tentang peran ulama dengan pemerintah itu harus sinergi ya, Syekh ya. Kalau kita bicara tentang public policy, administrasi publik itu ulama dan pemerintah harus kolaborasi. Visi dan misinya harus disatukan untuk menyelesaikan problem-problem yang ada. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nurbaiti. Izin pertama Syekh, bertanya Syekh. Silakan. Tadi sudah dijelaskan terkait korupsi sendiri, bahwasannya korupsi itu merupakan sebuah penyakit dan merupakan perbuatan yang sangat tercela. Tetapi mengapa pelaku korupsi ini, para koruptor tidak pernah surut, justru malah semakin marak di negeri ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak kuantitasnya ini bagaimana? Pak Dokter, silakan. Tak bisa dipungkiri persaingan antara spiritualisme dengan materialisme itu semakin kuat sekarang. Semakin kuat, ya. Bahkan sepertinya spiritualisme itu terpinggirkan dengan kondisi sekarang itu. Dan itu salah satu yang membuat maraknya korupsi di mana-mana. Dan korupsi itu tidak hanya di lembaga pemerintah, di hampir setiap instansi, negeri maupun swasta, seringkali melakukan itu. Karena apa? Semangat materialisme itu jauh lebih hebat gencarnya daripada semangat spiritualisme. Jadi kalau dibandingkan mungkin 1:1000 lah orang yang berpikir spiritualistik dengan berpikir yang materialistik. Mengapa? Karena yang materialistik itu memang sangat menggoda. Kalau kita mau masuk ke surga itu banyak sekali duri. Tapi kalau jalan ke neraka itu banyak dengan kebahagiaan, kenikmatan seakan-akan itu, seakan-akan. Dan orang itu tertipu karena tidak menggunakan basyirohnya untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang akan mencelakakan dan mana yang akan membahagiakan di kemudian hari. Jadi bagaimana intinya kita bisa mengimbangi, syukur bisa mengalahkan pemahaman materialistik dalam masyarakat dengan sesuatu yang spiritualistik. Karena apa? Suatu yang materialistik itu pasti akan binasa. Karena hanya bersifat ragawi, materi belaka. Dan itu hanya sesaat saja. Kalaupun makan, enaknya di lidah dan di tenggorokan. Kalaupun tidur, enaknya hanya sebatas ya mengedipkan mata saja. Setelah itu, semua problem kehidupan akan muncul secara tiba-tiba. Tapi kalau sudah terlatih secara spiritualistik, itu ada semacam kebahagiaan, ada semacam kenyamanan, ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kan itu. Gambar Rasulullah, kalau kita sering berzikir, maka itu yang akan membuat kita bahagia, kita tenang. Dan zikir itu tidak hanya dalam hati,
Tapi juga ada dikir dalam bentuk lisan dan ada dikir dalam bentuk af'al yang jauh lebih berpotensi untuk membuat orang itu terselamatkan. Sebab dikir dalam bentuk af'al itu apapun yang dilakukan oleh kita yang sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikir sebenarnya. Ya, jadi yang harus dibangun itu atau semacam infrastrukturnya itu kecerdasan umat itu sendiri ya. Bagaimana yang benar, mana yang salah. Tapi nanti kita akan bahas tentang itu, Syekh. Tema yang berikutnya nanti tentang bagaimana perlawanan, nanti ada neosufisme, nanti itu sangat menarik sekali, nanti bisa ditonton itu nanti. Ya, Baik, silakan. Ini tadi udah banyak nih yang bertanya ini. Ustaz Kori, silakan. Ustaz Dedan. Terima kasih, Ustaz. Menarik sekali pembahasan pagi ini mengenai sufi dan terapi korupsi. Memang tadi banyak ditanyakan oleh mahasiswa mengenai banyaknya korupsi di negara kita. Nah, tadi pun Pak Dokter sempat menyampaikan bahwa ada terapi yang namanya yang ketiga tadi Pak Dokter. Bertaubat. Nah, apakah terapi ini sudah diterapkan Pak Dokter di negara kita ini? Ya, gimana sih? Nanti kita elaborasikan Pak Dokter. Ya, justru kan penanganannya harus holistik. Ya, holistik. Ya, tadi kasus korupsi itu terjadi karena ada niat dan kesempatan. Nah, dilihat dari sisi niat itu, kita harus melihat bahwa memerangi korupsi itu secara holistik. Bagaimana jiwanya diperbaiki, jangan sampai, ini kan gini, latah. Kata Adolf Hitler, itu kalau kedustaan diulang-ulang, itu menjadi kebenaran. Iya. Jadi sangat khawatir sekali kalau sudah korupsi sangat merasa, sudah sangat masif, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Gaya hidup jadi. Ya, jadi keluar budaya. jadi budaya. Ini yang paling sangat berbahaya sekali. Nggak ada yang namanya moral di situ. Nggak hadir moral dalam kehidupan. Nah, maka ini kembali, itu ada satu kitab namanya Hadir Alam Islami, Peradaban Dunia Islam. Dalam kesimpulannya itu penulis menulis kalau umat ini ingin bangkit kembali di akhir zaman, salah satu persyaratannya adalah ar-ruju'u ila at-tasawuf, harus kembali kepada tasawuf. Sebab Islam 7 abad bisa menggenggam dunia itu karena hadirnya para sufi di situ. Ketika mutiara dalam Islam ilmu tasawuf itu dipegang, menjadi mulia. Tapi ketika ilmu tasawuf ini diabaikan, hancurlah umat ini. Karena tasawuf ini adalah yang menjadi esensial ruh di dalam seluruh disiplin ilmu agama kita. Fikih tidak ada artinya tanpa hadirnya ilmu tasawuf. Karuh seperti ruh, nisbat ilmu tasawuf dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi bagaimana kita kembali untuk mempelajari ilmu tasawuf dengan serius. Untuk semua kalangan, kita harus bagaimana membumikan ilmu tasawuf kembali. Kalau kita ingin memegang kejayaan, kalau kita ingin kembali bahwa Islam ini dan umat ini dalam keadaan izzah, dalam keadaan mulia. Sebagaimana sabda Nabi tadi di awal dalam mukadimah, hancurnya umat ini karena hubud dunia. Maka hubud dunia ini harus diberantas, dan dari hubud dunia itu melahirkan sifat korup di dalam jiwa umat manusia. Masya Allah. Jadi ternyata memang taubat itu sendiri, sebenarnya kalau semua yang kita bicarakan ini, Syekh, yang terpenting itu adalah harus dibentuk secara sistematis dan terus menerus gitu ya. Tapi sedikit nih, 1 menit saja Pak Dokter, gimana ini tentang taubat itu? Oke. Saya memahami bahwa apa yang dilakukan oleh para koruptor itu sebenarnya bukan hanya pada aspek niat dan kesempatan, tetapi juga ada milieu yang mendukung bahwa dia juga bisa. Peluang ya jadinya. Ya, milieu artinya masyarakat sekitar juga itu mempengaruhi karena ada faktor internal juga ada faktor eksternal. Jadi ada semacam kantor budaya korupsi. Jadi kita bikin teologi anti korupsi sebenarnya. Nah, maka betul tadi kata Syekh bahwa kalau kita ingin bangkit maka tasawuflah harus dikedepankan. Artinya konsep tazkiyatun nafs itu menjadi keniscayaan kalau kita ingin menjadi jaya.
Sebab tidak mungkin orang yang hatinya bersih, hatinya suci, melakukan hal-hal yang nista dan nestapa. Kita sudah masuk dalam segmen terakhir ini, Syekh, Pak Dokter. Nanti kita siapkan kesimpulannya tentang tema hari ini. Silakan Pak Dokter. Sufi dan terapi korupsi. Saya percaya bahwa sufi itu bisa mengantisipasi dan bisa mengarahkan manusia lebih baik. Hanya saja sufi di sini lebih kepada bersifat mentalitas. Jadi bukan pada person. Boleh saja dia tampilannya seperti kaumnya, tetapi hatinya itu yang sufi itu. Apa hati yang sufi itu? Dia selalu menjaga kesucian hatinya, dia selalu zikir kepada Allah, dan dia yang paling penting adalah takut kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi tak peduli apakah dia profesinya A, B, C, D, tetapi hatinya dia bisa menjaga dan selalu terkoneksi hatinya dengan Allah. Itu yang terpenting. Maka itulah yang bisa mengantisipasi terjadinya korupsi, bisa diperkecil atau bisa dipersempit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain pada aspek-aspek sufistik ya, tapi juga bagaimana kita menyiapkan sebuah tatanan masyarakat yang memahami bahwa kehidupan ini tidak selamanya di dunia, tetapi suatu saat dia akan kembali, dan pasti itu akan kembali. Itu bagaimana dia mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia minum, apa yang dia makan, apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Itu juga mesti ditanamkan ke alam bawah sadar masyarakat kita, tentunya oleh pemerintah dan oleh ulama. Itu ditanamkannya lewat pendidikan maupun pengajaran. Silakan Syekh. Dalam konsep ilmu tasawuf, manusia itu diberikan dua potensi. Al-Quran menyebutkan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam diri manusia fujuroha, sifat-sifat yang buruk, wa taqwaha, sekaligus sebaliknya sifat-sifat ketakwaan. Sifat yang buruk itu sebetulnya ada di lambung, itulah nafsu. Allah berfirman, zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Allah yang telah menghiasi manusia dengan syahwatnya. Syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, itu sebetulnya korupsi itu dari syahwat yang tidak terkendali. Nah, yang kedua, Allah pun memberi potensi kebaikan, takwa, itulah kolbu. Karena kolbu itu mengandung nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ketuhanan. Sudah bersaksi kolbu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam diri manusia sebetulnya ada tarik-menarik kepentingan. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikan kolbunya sebagai raja, lalu nafsu sebagai tawanannya, itu tanda orang yang bahagia dan sukses. Sebaliknya orang yang menjadikan nafsunya ini sebagai raja, lalu kolbunya dibalik, tunduk kepada nafsunya, jadi tawanannya, itulah alamat asyaqawah yang akan celaka. Baik. Korupsi merupakan penyakit hati yang bisa merusakkan mentalitas individual, tentunya juga merusak stabilitas negara itu sendiri. Maka pentingnya ada kolaborasi antara ulama dan umara, tentunya dalam dimensi etis itu sendiri. Bagaimana fungsinya taubat, fungsinya qanaah, fungsinya sabar, ikhlas dan sebagainya. Artinya materi tentang sufi itu sendiri bisa dimasukkan dalam legal itu sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menjadi problematika yang tak selesainya di Indonesia itu sendiri. Baik, para pemirsa, terima kasih ya Syekh, terima kasih Pak Dr. Mukhlas, Ustaz Deden, para pemirsa, para jamaah juga. Semoga yang disampaikan oleh guru kita ini bisa berguna bagi kita, tentunya di dunia dan akhirat nanti. Dan paling terpenting itu adalah bisa menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia ini yang terlalu banyak ini, Pak Dokter, Pak Ustaz. Baik. Para pemirsa, jangan lupa tonton terus program Serambi Islami, khususnya kajian tasawuf jam 4.30 hanya di TVRI. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan doa dan muhasabah dari guru kita itu Syekh Muhammad Batur Rahman. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang ada di studio, mari kita pejamkan kedua mata kita. Kita akan melatih konsentrasi kita akan melatih kolbu kita bangkitkan nilai-nilai ihsan dalam kolbu kita, merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kesempatan kita. Alhamdulillah,
Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Waktu terus berjalan tanpa henti, sementara kesempatan kita di dunia semakin berkurang, karena kita sebelum lahir ke dunia di usia 100 hari dalam kandungan ibu telah ditetapkan ajal kematian kita. Bertambahnya umur kita mengurangi umur kita. Kesempatan yang mahal ini jangan kita sia-siakan. Penyesalan ahli neraka adalah Rabbana narji'na na'mal solihah. Ya Rob, kembalikan kami ke dunia hanya ingin untuk beramal soleh. Kesempatan yang mahal karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang akan kita tinggalkan. Imam Ali karamallahu wajah mengatakan, ad-dunya irtahalat mudbiroh. Dunia itu pergi semakin menjauh. Wal akhiratu irtahalat mukbilah. Sementara akhirat datang semakin mendekat. Al-an, hari ini kehidupan dunia adalah amalun bila hisabin. Tempatnya beramal, dan amal itu tidak akan dihisab, dibalas oleh Allah di dunia. Puasa kita, seluruh rangkaian ibadah kita tidak akan dibalas di dunia dengan balasan yang sempurna. Demikian pula dosa-dosa kita belum dibalas di dunia dengan balasan yang sempurna. Wagodan, hari akhirat adalah hisabun wala amalun. Tempatnya Allah membalas, dan di sana tidak ada lagi tempat dan kesempatan untuk beramal. Maka oleh sebab itu jangan sia-siakan detik-detik kehidupan dunia ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan kolbu kita, jangan sampai tumbuh yang disebut dengan kotoran-kotoran najis-najis batin dalam kolbu kita. Arahkan kolbu kita, target kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahagia menjadi kehidupan ini. Maka oleh sebab itu, mari senantiasa kita bersihkan kolbu kita dari seluruh penyakit-penyakit hati kita, dan dani kolbu kita dengan menegakkan makomat kesabaran kita, tawakal kita, ridho kita, sampai zuhud dan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat kedua tangan kita, kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Hanya doa yang keluar dari kolbu yang tersambung, yang khusyuk, itulah doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharadallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang kami lakukan mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami dan bersihkan hati kami dari seluruh noda-noda dosa di masa lalu. Bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit takabur sombong, penyakit ujub bangga diri, penyakit ria beramal ingin dipuji oleh orang lain, penyakit al-hikdu kebencian kepada sesama, penyakit hubbud dunia cinta kepada dunia, penyakit hubbur riasah cinta kepada kedudukan dan jabatan, hubbul jah cinta kepada penghormatan orang lain. Bersihkan kolbu kami ya Rob dari seluruh penyakit-penyakit hati. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami. Betapa besarnya jasa mereka, ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dengan jerih payah, ayah yang telah menafkahi banting tulang peras keringat. Dan ada di antara mereka yang sudah tidak bisa tetap lagi berkumpul lagi dengan kami. Ampuni dosa-dosa mereka ya Rabb. Jadikan alam kuburnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Ajal kematian telah Engkau tetapkan. Entah esok atau lusa ajal kematian akan menghampiri kami. Ya Rabb, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampuhkan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami nanti kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang hatinya lalai, kematian orang-orang yang mati, bahkan mati di tempat-tempat kemaksiatan. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, terangi keluarga kami dengan sinaran cahayamu. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur, ada mereka yang menggantikan kami dakwah, ada mereka yang mendoakan kami dengan kebaikan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami. Bapak